Ya, jadi hari ini kita akan mendiskusikan untuk konsep klasifikasi dan metode KNN. Sebenarnya termasuk metode decision tree ya, tapi mungkin nanti waktunya tidak cukup. Jadi akhirnya untuk klasifikasi dan KNN sama decision tree kita bagi menjadi dua pertemuan. Yang hari ini kita membahas konsep klasifikasi sekaligus metode Nares-Nigbor. Nanti hari Jumat depan kita membahas metode decision tree. Ya, jadi konsep klasifikasi itu bisa kita gambarkan menjadi sebuah visualisasi seperti ini. Jadi ini ada sebuah dataset yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel fitur pertama dan fitur kedua. Fitur pertama adalah rata-rata, kemudian fitur kedua adalah standar deviasi. Nah, datanya tersebar di sini. Jadi ada dua kelas, yaitu kelas lingkaran dan yang kedua adalah kelas plus. Sebarannya masing-masing bisa dilihat di sini. Jadi yang kelas lingkaran ada sekitar 6 data, yang kelas X ya, kelas X ini ada 6 data. Nah, klasifikasi itu adalah sebuah pekerjaan di mana kita itu seperti membuat sebuah decision boundary atau garis pemisah. Nanti kita sebut sebagai model. Di mana dengan model ini itu nanti akan seperti kita membuat sebuah garis pemisah antara dua kelompok data ini. Nah, ketika kita sudah dapatkan garis pemisah ini berupa model, maka nanti ketika ada sebuah data lain yang belum diketahui labelnya, apakah dia labelnya lingkaran, apakah dia labelnya X, nah nanti berdasarkan model yang kita bangun atau decision boundary yang kita bangun, maka kita bisa menentukan apakah data tadi itu masuk pada kelas lingkaran atau kelas A ataukah kelas B gitu. Nah, data yang baru ini atau data uji ini kita contohkan yang tanda dot hitam ini. Nah, ini nanti yang akan dipakai sebagai data uji ya untuk mengetahui kira-kira seberapa kuat model yang kita bangun tadi berdasarkan sebaran data latih yang ada. Nah, kalau variabelnya dua dimensi seperti ini memang gampang ya, bisa kita gambarkan secara visual menggunakan diagram Cartesius seperti ini. Tapi umumnya pada prakteknya itu variabelnya nggak cuma dua, banyak. Ya, bisa 3, 4, 5, 10, 20 variabel, bahkan ratusan hingga ribuan variabel. Nah, itu kan tidak mungkin kalau kita gambarkan secara visual seperti ini. Kalau cuma dua bisa kita lihat ya, oh iya kalau data ini sih pasti ya masuk pada kelas lingkaran karena dia berada di sekitarnya data di kelas lingkaran. Nggak mungkin di kelas X gitu ya. Itu kalau kita lihat secara visual. Dan kebetulan variabelnya ada dua. Lah kalau variabelnya 10, gimana cara kita melihat secara visualnya? Nah itu nanti kita lakukan dengan membuat sebuah model yang kita latih, kemudian nanti setelah dilatih, kemudian baru bisa digunakan untuk memprediksi data baru yang belum diketahui labelnya. Nah, pengembangan model tadi, pembuatan model tadi, itu kita berdasarkan data latih dari kumpulan dataset. Jadi kemarin kita juga sudah membahas ya tentang dataset itu apa, jenis-jenisnya seperti apa, kemudian contoh-contohnya seperti apa. Itu sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, nanti biasanya dataset itu akan kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu
data train dan data uji. Nah, data train itu biasanya adalah data-data yang menjadi acuan dalam kita melatih model. Sedangkan data uji ini adalah data yang pecahan dari dataset juga yang kita pakai untuk menguji model setelah dia menyelesaikan pelatihannya. Ya. Jadi kalau data latih itu kan selalu dilihat oleh model selama proses pelatihan. Sama seperti kita, kalau kita belajar di kelas oleh guru kita kan diajari, misalnya matematika, kita akan diajari bagaimana 1 ditambah 1 sama dengan 2, bagaimana 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kita diarahkan, dipandu, dan diawasi selama di kelas. Nah, ketika ujian, kita sudah dilepas, tidak dipandu lagi, tapi diberikan soal yang berbeda. Mungkin soal misalnya 7 tambah 8. Nah, itu mungkin tidak diajarkan di kelas, tapi secara prinsip sudah diajarkan dari data-data sebelumnya. Sehingga berdasarkan hasil pelatihan pada data latih yang ada, maka si model ini bisa memprediksi data uji yang sebelumnya belum pernah dilihat. Ya, gambaran konsepnya seperti itu. Nah, jadi klasifikasi adalah pekerjaan yang melakukan penilaian terhadap suatu objek data untuk masuk pada suatu kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Nah, di dalam klasifikasi itu ada 2 pekerjaan utama. Pertama adalah pembangunan model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori. Dan yang kedua adalah menggunakan model tersebut untuk melakukan pengenalan atau klasifikasi atau prediksi pada suatu data lain untuk masuk pada kelas yang mana. Jadi secara umum ada 2 pekerjaan utama, yaitu membangun model dengan sebuah proses pelatihan dan menggunakannya untuk memprediksi data baru yang belum diketahui labelnya. Sebenarnya semester kemarin ketika kita masuk di kelas kecerdasan komputasional, kita pernah belajar ANN yang dasar yaitu perseptron, kemudian juga ANN back propagation. Nah, itu yang kita lakukan, kita hitung dengan iterasi tertentu sampai 3 iterasi, 4 iterasi, hingga 10 iterasi, sampai bobotnya itu berubah terus ya, sampai pada iterasi terakhir, atau sampai dia tidak ada perubahan atau tidak ada error yang terjadi. Nah, itu adalah proses pembangunan model. Modelnya berupa apa? Pada ANN, itu modelnya adalah berupa bobot-bobot W1, W2, W3 yang sudah kita ubah terus selama proses pelatihan. Kemudian setelah selesai pelatihan, kita gunakan bobot tadi untuk memprediksi data lain yang belum diketahui labelnya untuk masuk pada kelas yang mana. Jadi ada 2 pekerjaan utama itu saja yang dilakukan. Contoh aplikasinya ya sangat banyak sekali ya, tidak terbatas dari yang tertulis di sini. Ini hanya sebagian kecil saja dari contoh-contoh penggunaan klasifikasi pada berbagai bidang. Misalnya klasifikasi pengenalan jenis hewan, spesies baru atau spesies yang belum diketahui itu hewan apa. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di awal pertemuan. Jadi bagaimana kita mempunyai 10 data hewan berdasarkan variabel penutup kulit, kemudian melahirkan, kemudian berat badan, kemudian dipakai untuk menguji hewan lain yang belum diketahui dia hewan label mamalia atau label reptil. Itu contoh kasusnya. Contoh yang lain, ini ada juga bisa dipakai untuk diagnosa penyakit pasien. Nah, ini juga banyak sekali ya yang menggunakan metode klasifikasi untuk kasus diagnosa penyakit pasien. Saya ambil contoh, pada kasus misalnya diagnosa penyakit pasien diabetes, ya diabetes mellitus. Nah, pasti kita tahu ya ada beberapa variabel yang menentukan apakah seseorang itu terdiagnosa diabetes atau tidak. Misalnya ada variabel kadar glukosa, kadar gula darah. Kemudian yang kedua adalah
tekanan darah misalnya ya, termasuk tekanan darah. Kemudian yang ketiga adalah riwayat, ya, riwayat keluarga penderita diabetes. Nah, misalnya ini, itu misal dari 3 variabel itu. Jadi misalnya pada kasus diagnosa penyakit pasien, nanti yang kita butuhkan juga adalah data-data rekam medis pasien yang sudah pernah didiagnosa oleh si dokter. Jadi baik pasien yang positif maupun yang negatif pada kasus diagnosa tadi, semua variabelnya, baik glukosa, kemudian tensi darah, kemudian riwayat keluarga, nah bersama dengan labelnya oleh diagnosa dokternya saat itu, apakah dia positif atau negatif. Nah, nanti model yang sudah dilatih dengan data tadi bisa kita gunakan untuk memprediksi pasien baru yang belum diketahui apakah dia terdiagnosa positif atau negatif terhadap diabetes. Jadi tinggal dimasukkan aja nilai glukosanya berapa, kemudian tensi darahnya berapa, riwayat keluarganya seperti apa. Tapi memang untuk sistem yang seperti ini ya memang tidak bertujuan untuk menggantikan fungsi dokter ya, karena bagaimanapun kalau kasus yang seperti ini kan kasus yang kritis karena berhubungan dengan kesehatan hingga nyawa manusia. Jadi biasanya ini kita gunakan sebagai support system ya terhadap dokter untuk mendukung diagnosanya. Istilahnya membantu meyakinkan diagnosa dokter. Jadi kita perannya di sana, bukan untuk menggantikan peran dokternya. Kemudian yang ketiga itu adalah contoh lain. Ini juga dilakukan oleh teman-teman kakak kelas kalian ya, pengenalan jenis bunga. Kemudian ada juga yang untuk memeriksa kualitas bunga Kamboja. Nah, ini kakak kelas kalian sendiri. Ini waktu itu memang tujuannya untuk bahan teh ya, teh Kamboja. Kemudian ada juga yang mengembangkan hingga sampai ke absensi karyawan. Dengan masukannya adalah citra sidik jari, kemudian mata atau wajah atau tangan dan seterusnya. Ya, jadi memang kalau kasus yang terakhir ini tidak menggunakan data bakunya adalah data biasa, data matrik. Tapi kalau ini biasanya dari image ya, dari image kemudian diekstrak fiturnya. Nah, fitur itu yang kemudian dipakai untuk mengklasifikasi itu jarinya siapa, itu matanya siapa gitu ya. Jadi pada intinya untuk memprediksi, untuk mengklasifikasi sebuah data baru yang belum diketahui itu masuk pada kelas yang mana. Nah, model pada klasifikasi, tadi saya sebut model ya, pada klasifikasi itu juga ada yang nyebutnya sebagai black box. Jadi adalah suatu model yang menerima masukan, kemudian mampu melakukan pemikiran terhadap masukan dan memberikan jawaban sebagai keluaran dari hasil pemikirannya. Pembangunan model selama proses pelatihan ini menggunakan algoritma pelatihan atau learning algorithm. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini. Ini adalah framework dari sebuah sistem klasifikasi di mana input yang kita butuhkan adalah data latih. Tadi ya, data yang dari kelas A dan kelas B tadi. Ada sejumlah data latih yang kita pakai, kita gunakan. Kemudian sama algoritma pelatihannya. Nah, kalau algoritma ini contohnya, kalau yang sudah kita kenal, sudah kita pelajari di semester kemarin itu adalah ANN ya, Artificial Neural Network. Dengan algoritma error back propagation. Nah, itu adalah salah satu algoritmanya. Nanti ada lagi algoritma yang lain. Nah, inputan ini kemudian kita pakai untuk melakukan pembangunan model. Nah, disinilah learning algorithm itu kita gunakan untuk melakukan adjustment terhadap bobot-bobot awal yang sudah di-set untuk menyesuaikan dengan kondisi data latihnya. Makanya biasanya kalau kita belajar itu kan kita sebenarnya menyesuaikan inferensi dalam otak kita terhadap
pelajaran yang kita pelajari, pelajaran yang kita terima, supaya kita bisa menerima dan memahami ada apa di dalam materi yang kita bahas. Nanti hasil dari pembangunan model ini adalah berupa model juga yang kita pakai untuk memprediksi. Jadi di sini ini kita terapkan modelnya dengan inputannya adalah data uji. Biasanya kalau pada tahap eksperimen, data uji ini ada splitting dari dataset. Nah, data ujinya itu sudah ada labelnya. Sudah ada labelnya atau label kelasnya ya supaya lebih jelas. Sudah ada label kelasnya. Kemudian di sini kita prediksi si data uji tadi. Kita prediksi, kemudian kita dapatkan label hasil prediksi. Jadi kalau kasusnya pasien diagnosa pasien diabetes tadi, maka kita ambil sebagian data rekam medis pasien yang pernah didiagnosa oleh dokter, kita pakai untuk prediksi di sini. Kira-kira si pasien itu prediksi oleh sistem kita itu apa? Dia positif atau negatif? Baik positif maupun negatif, nanti akan kita evaluasi dengan membandingkan dengan label yang asli yang kita dapatkan dari rekam medis tadi. Tentunya kan dari dokter ya rekam medisnya tadi. Nah, nanti kita bandingkan antara prediksi oleh sistem dengan model dengan label kelas yang diberikan oleh pakar. Nanti baru kita hitung kira-kira performa dari sistem kita itu seberapa besar. Nah, sekarang algoritma klasifikasi itu ternyata ada dua macam, yaitu eager learner dan lazy learner. Ya, kalau dari artinya kita semua tahu, ya, bisa dipahami ya, eager learner. Berarti ada pembelajar yang rajin, ada juga pembelajar yang malas, ya, yang aras-arasan. Kalau eager learner, ya seperti halnya namanya, jadi dia itu didesain untuk melakukan pembacaan atau pelatihan atau pembelajaran pada data latih untuk dapat memetakan dengan benar setiap vektor masukan ke label kelas keluarannya. Jadi kalau pada pasien diabetes tadi, kalau misalnya kita punya 100 data pasien positif dan 100 data pasien negatif diabetes, maka sistem akan melakukan pembacaan 200 data latih tadi untuk memetakan dengan benar 100 data itu positif, 100 data itu negatif. Idealnya seperti itu ya, tapi kadang-kadang memang ada tujuan tertentu sehingga kita sistem tidak perlu harus memetakan dengan benar total data yang dilatihkan. Nah, model nanti berupa bobot atau sejumlah nilai kuantitas tertentu kita simpan sebagai memori. Nah, sedangkan semua data latihnya dibuang, bukan dibuang ya, tidak digunakan lagi. Jadi hasil dari pembacaan atau pelatihan itu kita dapatkan model yang bobotnya itu sudah di-adjust sesuai dengan masukan dari data latihnya. Kemudian prediksi kita lakukan menggunakan model yang tersimpan dan tidak melibatkan data uji sama sekali. Jadi setelah selesai pelatihan, ya udah data latihnya, ini tadi bukan data uji ya, tapi data latih. Jadi prediksi dilakukan menggunakan model yang tersimpan, tidak melibatkan data latih sama sekali. Jadi data latih itu sudah di-off-kan setelah selesai pelatihan. Yang kita pakai selanjutnya adalah modelnya, bobot-bobotnya. Nah, algoritma yang seperti ini itu proses prediksinya, jadi trade-off-nya itu proses prediksinya berjalan dengan cepat. Cepat ya ini, karena tinggal mengalihkan saja antara bobot dengan data data uji, kemudian kita ketahui label kelasnya. Tapi kelemahannya, proses pelatihannya sangat lama. Mengapa? Karena dia harus membaca semua data latih. Jadi kalau tadi 200 data, maka dia harus membaca 200 data itu dan dilakukan sebanyak sekian iterasi atau sekian epoch. Nah, itu adalah trade-off-nya. Jadi ada untung ruginya. Yang lama di pelatihan, tapi prediksinya cepat. Yang masuk pada kategori ini sudah jelas ANN ya, pasti. ANN masuk pada kategori ini, Artificial Neural Network, kemudian support vektor mesin juga masuk pada kategori ini. Tapi ada sebagian yang
memasukkan semi ya, karena dia masih menyimpan sebagian dari data latih sebagai support vektor. Tapi lebih cenderung ke sini, karena dia ada pelatihan secara khusus yang dilakukan. Kemudian decision tree juga masuk di sini, sama Bayesian juga masuk di sini. Kalau decision tree nanti kita bahas di hari Jumat depan untuk membahas klasifikasi yang kedua. Sedangkan KNN itu kita bahas hari ini. Yang kedua adalah lazy learner. Kalau lazy learner seperti halnya namanya, hanya sedikit melakukan pelatihan atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian hanya menyimpan sebagian atau seluruh data latih, kemudian menggunakan data latih tersebut ketika proses prediksi. Beda kan dengan yang Eiger tadi. Kalau Eiger dibaca terus datanya sekian kali iterasi, setelah itu berhenti, baru diambil bobotnya. Tapi kalau di sini, datanya disimpan saja, data latihnya. Disimpan saja, tidak diapa-apakan, kemudian ketika datang data uji, maka baru dihitung. Semuanya dihitung untuk memprediksi kira-kira data uji tadi masuk pada kelas yang mana. Tentunya trade-off-nya juga akan terbalik dengan yang Eiger tadi ya. Proses prediksi menjadi sangat lama karena model harus membaca, menghitung kembali semua data latih terhadap data uji untuk memberikan keluaran label. Tapi pelatihannya cepat atau bahkan tidak ada pelatihan. Yang masuk kategori ini adalah yang pasti Canary Snakeboard yang kita bahas hari ini. Tetangga terdekat, kemudian versi fuzzy-nya juga masuk dan varian-varian yang lain yang berbasis Canary Snakeboard, regresi linear dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu ya nanti mengukur kinerja dari classifier kita. Nah, ternyata memang sistem itu tidak bisa bekerja 100% benar. Apapun sistem itu ya. Contoh aja sistem yang besar ya, seperti PLN ya, listrik. Nah, listrik itu coba kita perhatikan dalam setahun, apakah dia menyala terus? Total dari 1 Januari sampai 31 Desember, saya rasa pasti ada periode tertentu, mungkin sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali, atau pada event tertentu karena hujan atau apa, atau karena ada kabel putus, itu terjadi pemadaman. Artinya sistem kita juga tidak bisa bekerja 100% benar. Selalu ada kesalahan ya. Ya memang tidak ada yang sempurna ya di dunia ini. Jadi termasuk sistem yang kita buat pun tidak bisa 100% benar. Pasti ada sekian persen error yang terjadi. Nah, untuk sebuah sistem itu bisa kita ukur kinerjanya dengan dibantu pakai matrix confusion, bentuknya seperti ini. Jadi jumlah data dari masing-masing kelas yang diprediksi secara benar itu kita letakkan di sel F11 dan F00, sedangkan yang salah di F10 dan F01. Coba kita perhatikan di tabel ini. Ya, jadi pada matrix confusion ini ada 2 orientasi, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Yang arah horizontal ini adalah label kelas asli yang diberikan oleh pakar, baik kelas 1 maupun kelas 0. Kemudian ada juga yang vertikal, ini sebagai hasil prediksi, baik untuk yang kelas 1 maupun kelas 0. Sehingga dari sini kita punya 4 distribusi ya. Ada yang realnya kelas 1, tapi oleh sistem diprediksi kelas 1 juga. Ada juga yang realnya kelas 1, tapi diprediksi kelas 0. Ada juga yang realnya kelas 0, diprediksi kelas 1, atau sama-sama kelas 0. Nah, sehingga dari matrik ini, kita bisa menghitung 2 kuantitas, yaitu akurasi dan laju error. Kalau akurasi, itu berarti kan berapa ketepatan sistem kita dalam memprediksi. Maka kita hitung dari jumlah data yang diprediksi secara benar
dibagi jumlah prediksi yang dilakukan. Kalau ini prediksi secara benar, berarti bisa kita lihat pada diagonalnya. Ini ya diagonalnya F11 dan F00. Ini kita jumlah, kemudian kita bagi dengan F11, 00, 01, dan 10. Kalau error, berarti kebalikannya. Yang kita ambil adalah sel yang error saja, yaitu 01 dan 10. Ini kita jumlah, kemudian dibagi semua prediksi yang kita lakukan. Ya, nanti kita ada pembahasan sendiri secara khusus untuk pengukuran kinerja. Nanti setelah selesai presentasi tugasnya, ya, itu kita ada pembahasan secara khusus berupa evaluasi sistem klasifikasi. Ya, saya rasa itu untuk konsep dari klasifikasi. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait konsep dari klasifikasi, saya silakan sebelum kita membahas metode K-Nearest-Neighbor. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan dengan pembahasan K-Nearest-Neighbor. Ya, jadi metode klasifikasi K-Nearest-Neighbor ini memang metode klasifikasi yang gampang, yang paling simpel, dan luas sekali penggunaannya. Banyak yang menerapkan, baik sebagai metode utama maupun sebagai metode pembanding. Juga perluasannya atau pengembangan dari versi original ini juga sudah sangat banyak, ya, banyak sekali. Jadi secara prinsip, algoritma ini melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi atau jarak suatu data dengan data yang lain. Jadi sangat menggantungkan dengan perhitungan jarak. Kemarin kita sudah belajar juga, ya, bagaimana menghitung jarak antara dua data. Di mana semakin kecil nilainya, berarti kalau jarak, ya, kalau semakin kecil, berarti dia semakin ketidakmiripannya semakin kecil. Artinya dia semakin mirip, semakin dekat. Tapi kalau jaraknya semakin jauh, berarti semakin tidak mirip. Semakin ketidakmiripannya semakin besar, berarti dia semakin tidak mirip. Nah, prinsipnya secara verbal ini juga gampang. Jadi, jika suatu hewan berjalannya seperti bebek, kemudian bersuara kuek-kuek seperti bebek, dan penampilannya juga seperti bebek, maka hewan itu mungkin bebek. Nah, di sini kita pakai kata mungkin. Artinya, berdasarkan inputan bahwa suatu hewan jalannya seperti bebek, suaranya seperti bebek, penampilannya juga seperti bebek, maka hewan itu mungkin bebek. Loh, kenapa kok mungkin? Karena kita melihatnya dari jauh dan kita menduga. Karena bisa aja bebek, bisa aja mentok, atau bisa saja angsa. Nah, itu yang mirip dengan bebek. Makanya di sini pakai kata mungkin bebek, ya. Bukan maka hewan itu bebek, tapi maka hewan itu mungkin bebek. Tentunya berdasarkan variabel-variabel yang dimasukkan. Nah, pada algoritma KNN, ini data berdimensi Q, ini dapat dihitung jarak dari data tersebut ke data yang lain. Nanti jarak ini yang digunakan sebagai nilai kedekatan
atau kemiripan antara data uji dengan data latihnya. Jadi kita sangat menggantungkan jaraknya antara data latih dengan data uji. Semakin kecil jaraknya, berarti dia semakin mirip dengan data tadi. Sama dengan ini ya. Kalau misalnya pembandingnya itu adalah bebek, ayam, burung, ya, tentu di antara tiga itu akan punya nilai kedekatan antara bebek, ayam, dan burung. Dan tentunya nilai kemiripannya itu yang paling dekat itu pasti adalah bebek. Karena memang awalnya sebelum disebut mungkin, itu kan ada beberapa kemungkinan. Nah, setelah dibanding-bandingkan di antara tiga hewan itu, maka terpilihlah bebek sebagai jawaban. Sama nanti di KNN itu juga seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi, kita punya data latih dengan sebaran seperti ini. Ada kelas lingkaran dan ada kelas plus. Ya, kemudian kelas lingkarannya menyebar di sini. Kemudian kelas plusnya menyebar di sini. Kemudian kita punya sebuah data uji yang letaknya di sini. Nah, di sini ini kan di tengah-tengah ya. Di antara data kelas lingkaran dan kelas plus. Nah, kira-kira dia condong kemana? Condong ke kelas plus atau kelas lingkaran? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bagaimana model classifier yang kita bangun itu akan mengarahkan data uji ini ikut pada kelas yang mana. Jadi, kalau menggunakan satu tetangga terdekat, nah, satu ini adalah K-nya ya, karena ada K nearest neighbor, berarti ada K tetangga yang digunakan untuk menentukan label kelas dari data uji. Kalau K-nya bernilai 1, maka di sini contohnya yang terpanggil, ini terpanggilnya itu setelah kita menghitung jarak ya, jarak antara data uji dengan semua data latihnya. Ya, kalau di sini secara visual bisa kita lihat kalau 2 variabel. Nah, kalau 3 variabel, 10 variabel kan sulit ya untuk divisualkan. Kalau 2 variabel seperti ini bisa kita visualkan. Jadi ketika menggunakan satu tetangga terdekat, maka dia akan menarik satu tetangga yang terdekat dari dia. Kemudian dilihat labelnya. Dia labelnya apa? Ternyata data satu tetangga terdekat ini labelnya adalah plus. Ya, ternyata labelnya plus. Maka dalam KNN dia akan diprediksi ke kelas plus sesuai dengan label satu tetangga terdekat yang ditarik. Kemudian kita juga bisa menggunakan K-nya 3. Ini kalau contoh K-nya 3. Kalau menggunakan K-nya 3, berarti dia harus menarik 3 tetangga terdekat. Ketika ditarik 3 tetangga terdekat, ternyata ada satu yang kelas plus, yang 2 lagi kelas lingkaran. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, di dalam KNN ini kita lakukan voting. Voting jumlah kelasnya. Dari data K-data yang terpilih sebagai tetangga terdekat, kita voting kelasnya. Kelasnya apa? Yang lingkaran dan ya, yang lingkaran berapa, yang plus berapa. Dari hasil ini kita lihat bahwa yang lingkaran ini ada 2. Yang plus ada 1. Nah, kalau kita voting berarti kan menang yang lingkaran. Artinya data uji ini kita prediksi masuk pada kelas lingkaran. Begitu seterusnya ya. Kalau pakai 7 seperti ini. Jadi ya, diambil 7 tetangga terdekat. Nah, ternyata ketika 7 itu plusnya ada 3, lingkarannya ada 4. Nah, dari sini kita voting lagi. Kalau di voting berarti kan tetap ya yang lingkarannya lebih banyak 4 banding yang plus ada 3. Sehingga dia diprediksi ke kelas lingkaran. Lalu bagaimana? Bolehkah pakai K-nya genap? Kalau tadi kan ganjil terus. Bagaimana kalau pakai genap? Boleh, pakai genap juga boleh. Ini contoh kalau pakai 2 tetangga terdekat. Jadi yang terpilih ada 2 tetangga, kemudian di voting. Nah, ketika di voting, loh kok sama? Ada yang plus, ada yang lingkaran. Nah, maka dari sini
kita lakukan voting sama. Nah, kalau seperti ini, sesuai dengan metode originalnya dari KNN, kalau voting kelasnya sama, maka kita bebas untuk memberikan dia label kelas yang mana di antara plus dan lingkaran. Ya, bebas. Baik kalau misalnya K-nya 4, kemudian ternyata seimbang, 2 plus 2 lingkaran, maka itu juga bebas. Mau diberikan ke kelas yang mana. Tetapi ada juga pendekatan lain yang mengembangkan. Jadi kalau terjadi seperti ini, terjadi suara yang seimbang, maka kita harus menggunakan bobot, ya, diboboti. Cara membobotinya berarti kita menggunakan inverse dari jarak. Jadi kalau jarak ini diinverse, maka akan terbalik ya. Yang dekat itu akan semakin besar, yang besar ini akan semakin kecil. Sehingga ketika terjadi voting suara sama, maka akan dilihat bobotnya. Bobotnya siapa yang paling besar. Nah, kalau dari dua data ini, maka yang paling besar adalah bobotnya kelas plus. Sehingga dia akan diikutkan prediksi ke kelas plus, bukan kelas lingkaran. Ya, ini algoritmanya. Dimulai dari Z, itu adalah data uji dengan vektor X aksen, dan Y aksen itu adalah labelnya yang belum diketahui. Kemudian kita hitung jarak antara vektor X aksen dengan X dari data lati. Kita simpan sebagai D, distance, ya, sebagai kumpulan jarak antara data uji terhadap data lati. Kemudian kita pilih DZ sebagai sebagian dari D, yaitu K tetangga yang terdekat dari Z tadi. Setelah itu, ini kita voting, kita lihat kelasnya pada setiap, kita lihat jumlah datanya pada setiap kelas. Jadi kelas lingkaran ada berapa data, kelas plus ada berapa data. Baru kita ambil yang terbesar. Nah, seperti itu. Nah, yang terbesar itu akan kita berikan sebagai label dari Z tadi. Nah, ini contohnya. Contohnya kita ada 17 data dari variabel X dan Y. Karena dua variabel ya, bisa kita visualkan menjadi diagram kartesius. Jadi yang ini X-nya 1, Y-nya 1 itu ada di sini. Ini kelasnya 1 atau kelas lingkaran. Kemudian ini ada X-nya 2, Y-nya 1. Kita ada di sini. Ini juga kelasnya lingkaran atau kelas 1. Kemudian ini ada yang 72 kelas 2 atau kelas plus. Ya. 72 berarti yang ini. Nah, ini adalah data 72 sampai data 47 kelas 2. 47 berarti yang ini. Ya, gitu ya. Kemudian kita punya sebuah data uji. Data ujinya X-nya 3, Y-nya 4. Ada di sini. X-nya 3, Y-nya 4. Kemudian kita prediksi akan masuk pada kelas yang mana seharusnya kita gunakan jarak Euclidean. Ya, ini adalah hasil perhitungan jaraknya pakai Euclidean. Jadi data uji tadi 3, 4 tadi kita hitung jaraknya ke masing-masing ini. Ya, contohnya kira-kira seperti ini. Jadi kita hitung jaraknya data uji ke data latih pertama, ya, misalnya seperti ini. Jadi kalau pakai Euclidean, maka tadi X-nya 3, ya, jadi X-nya 3 dikurangi dengan variabel X-nya data pertama. Nah, ini. Kemudian di kuadrat, kalau Euclidean kan pakai kuadrat, kita jumlah dengan variabel Y-nya. Variabel Y-nya adalah 4, ya, 4 dikurangi dengan X-nya, Y-nya di sini 1, kemudian di kuadrat juga. Jangan lupa ada akarnya. Nah, semuanya ada akar. Jadi nanti kita hitung 3 kurangi 1 berarti kan 2, di kuadrat 4. Kemudian 4 kurangi 1, 3, di kuadrat 9. Jadi 4 ditambah 9, kemudian di akar. Jadi nanti ketemunya dari akar 13.
ya, 13. Itu antara 9 dan 16, berarti sekitar 3,6 ya, 3,6 sekian gitu. Demikian juga yang lain dihitung dengan cara yang sama. Setelah itu kita ambil yang terdekat. Jadi kalau mau satu NN berarti kita ambil satu yang terkecil. Ya, satu yang terkecil berarti ada di sini. Yang ini ya, kita ambil yang terkecil ada di sini. Nah, ini adalah satu NN. Kalau mau diprediksi pakai satu NN, berarti tinggal dilihat labelnya apa. Labelnya 2, berarti dia diikutkan kelas 2. Kalau 3 NN, berarti kita ambil 3 terdekat. Berarti termasuk ini. Terus ditambah 2 terdekat lagi, yaitu ini 1,4 dan ini 2. Nah, baru kemudian kita voting kelasnya. Jadi yang ini kelas 1, yang ini kelas 1, yang ini kelas 2. Nah, berarti satunya ada 2, 2-nya ada 1. Berarti dia kalau pakai 3NN kita prediksi ke kelas 1 karena kelas 1-nya lebih banyak daripada kelas 2. Ini kalau pakai 7NN berarti kita ambil 7 terdekat. Ya, jadi diambil yang terkecil ada 7. Nah, itu kemudian kita voting. Jadi NN-nya yang ini 7 ya, berarti ini ada kelas 1, ini kelas 1, ini juga kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 2, ini kelas 1, berarti satunya 4, ini kelas 2, 2-nya 3. Berarti satunya 4, 2-nya 3, berarti dia diikutkan kelas 1 juga. Karena votingnya lebih banyak yang kelas 1. Nah, gitu ya. Ya, bisa juga kita sort dulu datanya seperti ini. Kalau seperti ini enak melihatnya lebih gampang ya. Jadi kalau mau satu NN berarti ya tinggal diambil yang 1 teratas, kalau 3 teratas, kalau 7 ya 7 teratas. Mungkin jadi pertanyaan ya, kalau 5 gimana Pak? Kalau 5 berarti kan sampai di sini ya. Ini kan di antara semua ini sama. Gimana kalau terpilih yang ini Pak sebagai 5NN sama ini? Ya enggak apa-apa. Karena memang kebetulan sama. Jadi nanti program kalian juga akan terpilih yang mana. Ya udah kalau memang itu adalah sesuai dengan algoritmanya ya it's okay saja. Jadi kalau ini kan yang terpilih kalau 5NN berarti kan sampai di sini. Ini 2-nya 2, 1-nya 3. Berarti kan dia diprediksi kelas 1. Tapi kalau yang terpilih itu yang ini sama yang ini, nah berarti kan 2-nya ada 3. 2-nya ada 3, 1-nya 2. Sehingga diprediksi kelas 2. Ya itu juga benar. Ya, karena kebetulan jarak di sini ada 4 data itu yang jaraknya sama. Ya ini adalah inference-nya, jadi bagaimana dia kalau K1 diprediksi menjadi kelas 2, ya, karena yang terpilih adalah data nomor 9 dengan label kelas 2. Kalau K3, yang terpilih datanya adalah data nomor 9, kemudian nomor 7, nomor 4. Kelas 2-nya 1, kelas 2-nya ada kelas 1 ada 2, kelas 2-nya ada 1, sehingga diprediksi kelas 1. Yang K7 juga begitu ya, lebih banyak kelas 1, sehingga diprediksi kelas 1. Ya ini yang terakhir dalam KNN, jadi kalau kita evaluasi metode KNN itu adalah algoritma yang menggunakan seluruh data latih untuk melakukan proses klasifikasi. Sehingga ini mengakibatkan data dalam jumlah yang sangat besar, itu proses prediksinya menjadi sangat lama ya. Ini kebetulan aja karena 17 data. Coba kalau ratusan ribuan data, tentu lama untuk menunggu hasil prediksi. Kemudian tidak membedakan setiap fitur dengan suatu bobot. Ini yang membedakan dengan metode lain seperti ANN. Ini yang berusaha untuk menekan fitur yang tidak punya kontribusi terhadap klasifikasi menjadi 0. Kalau NN tidak ada bobot untuk masing-masing fitur, jadi dianggap sama. Kemudian tidak menyimpan sebagian atau semua data dan hampir tidak ada proses pelatihan. Jadi data latihnya hanya disimpan saja, kemudian pada saat prediksi
atau klasifikasi, semua datanya akan dibaca lagi untuk dibandingkan dengan data uji. Kemudian hal yang rumit itu adalah menentukan K yang paling optimal itu berapa. Apakah K1, K3, K2, K5, nggak tahu. Biasanya kita coba semua. Kita coba semua pilihan K itu. Nanti mana yang memberikan akurasi yang terbaik, nah itu yang dipakai. Kemudian KNN itu juga prinsipnya adalah memilih tetangga yang terdekat. Sehingga parameter jarak itu menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Ini yang kritis dalam KNN. Karena metode jarak itu juga kebetulan sangat banyak. Contoh aja ini, kalau Euclidean itu memang cocok untuk menggunakan jarak terdekat, kalau mau jarak terdekat ya, atau jarak lurus. Tapi kalau Manhattan ini lebih cocok dan robust untuk mendeteksi outlier dalam data. Ya, jadi pemilihan jarak itu juga penting ya. Jadi selain milih K-nya juga perlu eksperimen-eksperimen, metode jaraknya itu juga perlu eksperimen-eksperimen untuk mengetahui mana yang memberikan kontribusi yang lebih baik. Ya, saya rasa itu yang bisa kita diskusikan, kita bahas pada pertemuan hari ini untuk metode klasifikasi dengan KNN. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.